Indonesia itu tahapnya survival ya. Kita harus melembagakan kegiatan kesenian justru supaya kesenian Indonesia itu bisa terus berproduksi, terus kreatif dan bisa melakukan komunikasi atau hubungan yang sebaik-baiknya dengan masyarakat sekitar. Fasilitas-fasilitas kesenian di Indonesia ini sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya atau dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kita menyadari situasi itu. Dulu kita pernah punya Taman Ismail Marzuki, tapi kemudian setelah akhir 70-an dan tepatnya awal 80-an itu surut ya kegiatannya. Tapi juga kita mempunyai banyak galeri privat segala macam. Nah, semua ini tentu saja menarik ya, tetapi yang kita buat di Salihara adalah pusat kesenian kecil yang berusaha mendorong kreativitas baru di segala bidang. Seni pertunjukan, teater, musik, tari, kemudian di galeri ada seni visual ya. Nah, semua itu berhubungan. Jadi gini, fungsi Salihara pertama adalah merangsang kreativitas, dan yang kedua menganggap penonton itu bagian yang penting dari Salihara. Tetapi penonton itu kan luas ya, maka tempat ini kecil sebenarnya. Tempat ini kayak pulau kecil gitu. Nah, kalau itu ada kelebihannya. Kelebihannya adalah bahwa kita cukup leluasa melaksanakan apa yang ideal karena kecil, penontonnya nggak terlalu banyak. Jadi kita nggak terlalu banyak berkompromi dengan selera massa sebenarnya. Kita menganggap ada sekelompok penonton kritis yang siap meluas setiap saat. Nah, itu harus diberikan karya-karya yang baik menurut kami. Nah, untuk itulah kami harus bisa melaksanakan ekonomi sebaik-baiknya gitu. Nah, di Indonesia ini sebenarnya tidak pernah ada bantuan dana pemerintah atau dana publik untuk kesenian. Yang ada bantuan-bantuan sporadis. Itulah sebabnya kami menggalang dana-dana swasta selihai mungkin supaya ekonomi kami cukup untuk mendukung kegiatan menghidupkan kesenian, terutama kesenian yang baru dalam tanda kutip, yang dikerjakan oleh banyak seniman muda kita yang sangat berbakat. Jadi sebenarnya yang harus kuat adalah ekonomi maupun kalau di bidang kreativitas ya, kuratornya juga harus kuat dalam arti punya pengetahuan yang baik tentang apa yang terjadi di lapangan kesenian di Indonesia maupun apa yang terjadi di dunia ini. Karena kan kita sebenarnya bukan hanya mementaskan kesenian Indonesia, tapi juga kesenian internasional. Jadi karena kesenian adalah salah satu tanda kehidupan kita yang sehat, maka kita memajukan itu. Kontemporer, dimana mungkin bukan culture gitu, jadi nggak mainstream. Itu kesulitannya adalah pertama mungkin penonton atau audiensnya itu belum terbiasa dengan kesenian kontemporer gitu. Jadi kita memperkenalkannya itu ada kesulitan karena harus sering undang dulu, nggak bisa orang belum tentu sekali datang nonton terus dia juga nggak langsung. Kalau budaya pop kan mudah ya, kalau kontemporer kalau saya sendiri gitu tuh agak lebih sulit untuk ini apa ya gitu, menyerap ininya gitu. Mungkin kesulitannya sih di situ, tapi ya kita pelan-pelan lah memperkenalkan si kesenian kontemporer ini. Salihara itu punya kesamaan juga dengan Taman Ismail Marzuki, hanya dia lebih kecil. Apa itu kesamaannya? Pada waktu itu ya, kita mendorong kreativitas baru. Kreativitas baru itu adalah sebenarnya kita mendorong aktif seniman-seniman muda berbakat untuk berkarya. Kemudian kita juga mendorong seniman-seniman yang sudah senior juga untuk berkarya, tetapi
melahirkan karya-karya baru yang berbeda dari karya sebelumnya. Itu kesamaannya dengan Taman Ismail Marzuki. Kesamaan yang kedua adalah kita ini sikapnya pluralistis ya. Semua jenis kesenian itu diwadahi ya. Kesenian yang sifatnya itu kontemporer atau baru ada. Kesenian yang sifatnya itu klasik atau tradisi juga ada. Kesenian yang sifatnya itu populer juga ada, tetapi populer yang apa namanya, yang tidak ditampung oleh pasar gitu, atau yang indie lah dengan kata lain. Kita selalu begitu sikapnya gitu. Jadi itu kesamaannya dengan Taman Ismail Marzuki. Bedanya apa? Bedanya mungkin begini ya. Satu, program kurator-kurator Salihara itu selalu merumuskan apa yang akan kita buat tahun depan gitu loh. Nah, apa yang kita buat tahun depan itu artinya memberi semacam rangsangan bagi seniman-seniman di bidang-bidang tertentu untuk berkarya secara lain dalam tanda kutip. Misalnya kita buat jazz bass. Jazz bass itu kan menampilkan bukan hanya kaum muda tetapi juga musisi-musisi yang sudah sangat dikenal seperti Indra Lesmana atau Bujana, tetapi mereka diminta membuat formasi baru dan membuat karya baru. Itu yang mungkin tidak terjadi pada waktu itu di tim atau di art center lain ya. Sekarang ini kita kan nggak bisa bicara art center lain sekarang. Yang ada adalah apa namanya, tempat-tempat yang sangat spesifik. Misalnya galeri kan kegiatannya cuma seni rupa, ya kan. Kemudian kalau kina club ya kegiatannya cuma film gitu kan. Atau jazz club kegiatannya cuma jazz. Ya misalnya itu, kalau kita lihat jazz, apa bedanya Salihara dengan jazz club? Ya, jazz club itu kan cuma memberi tempat terus senimannya dipersilakan main apa saja. Tapi kita kan memberi rangsangan supaya mereka membuat formasi baru, formasi grup yang baru, dan kemudian mereka membuat apa namanya, repertoar yang belum pernah dikerjakan di tempat lain. Kegiatan utama kita di Salihara itu kita menyelenggarakan acara-acara di bidang kesenian dan pemikiran, terutama di bidang keseniannya itu sendiri. Kita tuh ada program-program misalnya kayak pementasan tari, teater, musik, pemutaran film, pembacaan karya sastra, sampai ke diskusi-diskusi dan kuliah umum, serta juga di bidang seni rupanya. Itu juga ada pameran-pameran baik lukisan, fotografi, instalasi dan bentuk. Gini, kegiatan seni itu selalu kegiatan yang tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan boleh dikatakan kegiatan seni adalah kegiatan yang harus disubsidi, gitu loh. Untuk balik modal aja susah, jadi tidak ada bisnis sebenarnya. Ini adalah betul-betul kegiatan yang bersubsidi gitu. Coba bayangkan ya, satu grup teater itu main di Salihara 2 malam kan penontonnya cuma 400 paling banyak. Dengan karcis yang 50.000 kan bisa dihitung berapa. Itu tidak bisa menutup bantuan produksi yang diberikan Salihara kepada grup itu. Oleh karena itu Salihara harus menggalang dana swasta, ya, sumbangan sukarela, sumbangan sponsor, ya. Kemudian yang lain adalah hasil penyewaan Salihara yang sangat selektif. Yang lain mungkin hasil penjualan dalam arti kata terbatas, karcis tadi yang saya sebut, atau penjualan karya seni lukis atau seni rupa di galeri. Jadi tidak ada bisnis dalam yang real sebenarnya. Jadi yang ideal itu sebenarnya gini, pusat kesenian itu seperti Taman Ismail Marzuki itu dibiayai sepenuhnya oleh gubernur waktu itu ya. Sekarang kan nggak bisa. Nah idealnya sebenarnya sebuah pusat kesenian itu harus punya apa namanya, dalam bahasa Inggris disebut endowment fund. Endowment fund itu adalah jumlah dana yang cukup besar, ya, sehingga
bunganya atau sebagian dari endowment fund itu dibisniskan, ditanam di bursa saham, dan itu hasilnya untuk menghidupi kesenian. Kita mengarah ke sana, tapi ini belum bisa. Dan belum ada lembaga di Indonesia yang bisa hidup dari endowment fund. Tapi gini, kita bicara tentang kesenian Salihara, bahkan kesenian-kesenian yang kelihatannya itu mengumpulkan penonton banyak, itu juga tidak bisa dikatakan bisnis. Teater koma yang main sebulan, itu tidak menghasilkan laba sama sekali. Masih juga memerlukan sponsor. Ya. Kalau kita lihat musical yang bisa main sebulan seperti Laskar Pelangi, itu dengan dana sponsor pun itu masih minus gitu. Jadi memang nggak bisa. Belum ada bisnis kesenian yang real di Indonesia kecuali kesenian populer, gitu. Musik terutama. Tapi di film gitu, film itu tidak menghasilkan. Kecuali film yang box office ya, yang setahun itu mungkin cuma 1 atau 2. Jadi sebenarnya kesenian di Indonesia belum bisa dianggap sebagai satu bisnis real. Dalam arti perhitungan untung rugi ya sebagaimana bisnis yang lain. Gitu. Kita mengadakan kegiatan, untuk mengadakan kegiatan ini kita ada beberapa sumber dana, misalnya dari sponsor, donatur, kita juga jualan tiket, kayak gitu-gitu. Uang yang masuk itu, yang terkumpul itu kita pergunakan lagi untuk menyelenggarakan acara-acara lainnya gitu loh. Jadi memang bukan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk bukan dalam bentuk keuntungan, tapi kita terus menjaga kalau ada keuntungan itu kita buat untuk acara-acara lainnya. Berarti belum ya Mbak? Jadi kalau mungkin saya tambahin sedikit aja gitu, karena non profit ini kita nggak profit oriented gitu. Jadi selama program-program yang kita rencanakan itu bisa terselenggara semua, itu sudah indikator keberhasilan Salihara gitu, bahwa kita setiap program yang direncanakan itu bisa berjalan. Nah, program yang kita rencanakan ini kan memang membutuhkan dana. Nah, yang seperti tadi Melan bilang, sumber dana dari kita tuh ada berbagai macam. Memang karena sifatnya tadinya nggak komersial gitu kan, jadi dari penjualan tiket aja kita memang nggak seperti IO atau promotor lain yang bikin konser terus harganya bisa tinggi dan kayak istilahnya balik modal, atau itu kita enggak gitu. Kita ambil harga yang bisa semuanya nonton kesini gitu. Sebenarnya kalau dari harga tiket pun nggak menutup untuk produksi pertunjukannya sendiri, itu dia kita cari sponsor gitu. Nah, dari sponsor pun mungkin ada kesulitan kan, nggak setiap tahun gitu kita bisa cari sponsor banyak. Yang tadi saya bilang juga karena acara-acaranya nggak pop gitu, jadi lebih segmennya tuh lebih kecil gitu. Dan jadi ada donatur juga yang memang peduli sama kesenian, dia nyumbang kayak gitu. Nah, tapi kita ada sayap usaha lain yang untuk mensupport Salihara sendiri dan program-programnya, seperti kita ada gerai Salihara, kedai Salihara, kemudian kalau ada pameran, karya yang dipamerkan kadang-kadang memang ada yang dijual gitu. Kalau misalnya berhasil dijual ya memang ada keuntungan yang diambil dari situ untuk pemasukannya Salihara gitu. Tapi kita nggak kayak sales gitu yang ngejar ada target. Itu sebenarnya target
Kalau Salihara sebenarnya menariknya mereka kasih ruang. Jadi mungkin kalau dalam konteks ideologi atau pandangan hidupnya, Salihara punya pandangan hidup tertentu gitu ya. Saya juga belajar tentang kebudayaan, saya juga ngajar tentang sosiologi budaya. Kita bisa lihat perkembangannya kalau Salihara itu tumbuh dari satu komunitas tertentu. Nah, acara ini juga sebenarnya datang dari satu cara pandang yang sebenarnya berbeda dengan Salihara. Nah, tapi menariknya adalah Salihara bisa memberikan ruang untuk cara berpikir yang berbeda dengan komunitas Saliharanya itu sendiri. Itu sebenarnya yang cukup menarik ya, gitu. Karena kayak misalnya di beberapa komunitas mungkin mereka belum bisa terbuka untuk jadi hanya klik komunitasnya tertentu gitu. Tapi Salihara ini kebetulan kita sewa ruangan, dan ruangannya itu mereka nggak tanya nih untuk apa atau kayak gimana, kita cuma bilang ini pameran lukisan, toh udah selesai gitu. Nah, dan kebetulan kan nih lukisan-lukisan ulama ya, ulama tahun 50-an gitu. Nah, jadi ya saya rasa itu yang paling penting ya, diberi kasih ruang yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun gitu. Kalau kita belajar komunikasi, kita kenal Jürgen Habermas kan sama public sphere atau public space, itu kan yang sebenarnya sangat kurang di Indonesia gitu untuk mengekspresikan sesuatu. Nah, alternatifnya ya bisa di sini gitu. Ada dua pilihan buat seniman di Indonesia ya. Satu, apabila dia 100% berkesenian, umur keseniannya pendek. Begitu dia kawin, punya anak, selesai keseniannya. Atau dia sebenarnya berkesenian tetapi juga melakukan pekerjaan lain. Ya kan, pekerjaan lain. Misalnya saja penulis di Indonesia, itu kan nggak ada yang hidup dari hasil tulisannya, sangat sedikit yang bisa hidup dari hasil tulisannya. Mereka kerja sebagai wartawan, dosen, dan sebagainya gitu loh. Pemain-pemain teater juga begitu, mereka kerja sebagai di luar ya, sebagai bintang film, dan itu sudah lama kan, sutradara film, main di televisi, seperti itu selalu. Jadi kesadaran wira swasta dalam arti bahwa kesenian itu tidak bisa menghidupi mereka, lalu mereka harus mencari penghasilan di tempat lain, justru untuk mendukung kesenian. Nah, Salihara memang punya kurator sendiri gitu, tapi dia juga nyewain ruangan tanpa kita harus punya kuratornya, tanpa harus melalui seleksi kurator dari Salihara. Waktu kemarin kita juga pengen nyoba di Galeri Nasional, tapi kebetulan Galeri Nasional prosesnya harus 1 tahun sebelumnya. Jadi terus harus ada kurator juga. Nah, prinsip kami sebenarnya, siapa sih yang bisa menilai karya seni itu? Siapa yang bisa menyatakan bahwa karya seni yang satu lebih baik? Siapa yang menjadi pihak otoritatif untuk menyatakan ini lebih baik dibanding yang lain? Nah, saya rasa sebenarnya konteksnya itu aja. Jadi kita bisa milih diri Salihara karena kita nyewa, dan kita nggak perlu ada intervensi atau pihak otoritatif yang bilang lukisan kita diterima apa enggak gitu. Meskipun mungkin mekanisme otoritatif via kurator itu Salihara juga punya gitu. Jadi yang memberatkan. Kebetulan kan ya karena saya foto ya, saya suka dengan terutama objek-objek visual, lukisan, atau tempatnya juga enak gitu. Jadi ya kebetulan kesini kan, beberapa kali kesini ya lumayan menikmati lah di sini, keadaan sini. Salihara ini kelebihannya dia yang mampu mengakomodir setiap apa ya istilahnya,
berkesenian ya, mereka yang berkesenian bukan musik seperti lukisan, ada teater. Kekurangannya saya belum bisa kasih tahu kekurangannya karena saya pun ini amatir ya, maksudnya saya cuma penikmat saja di sini. Menurut saya seniman yang berwirausaha itu ya tidak salah ya, karena untuk berkesenian kita butuh dana juga gitu loh. Berarti dia itu yang berwirausaha itu istilahnya yang mencoba mencari dana untuk lebih gitu, karya supaya bisa lebih gitu. Jadi ya tidak masalah. Terima kasih Mas.